suaranya agak besar sedikit. Hendra Herman dari UMI. Oh iya, silakan Pak Hendra. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini Bu, terkait Salam. dengan struktur kurikulum yang telah dibahas. Kemarin kan kita sudah mencanangkan untuk mata kuliah di apoteker itu sudah berbasis semuanya PKPA, ya Bu. Jadi mohon arahannya untuk, karena kami juga di UMI untuk apoteker sedang merancang untuk kurikulum, apakah semua capaian tersebut harus dalam bentuk pada saat kegiatan PKPA, ya, karena kita lihat beberapa ada yang perlu penjelasan-penjelasan, sehingga untuk dilakukan pada saat PKPA itu mungkin kami butuh untuk yang pertama preseptor dan lokasi PKPA yang memadai untuk pemberian itu, ataukah nama mata kuliahnya adalah PKPA tetapi dalam breakdownnya itu tetap ada pemberian materi di kampus, seperti itu Bu. Mohon arahannya. Oke, baik. Ada yang lagi yang ingin bertanya? Kuliah. Terima kasih Pak Hendra ya. Pak Hendra bertanya tentang apakah di PKPA itu masih diperbolehkan ada kuliah di program studi gitu Pak Hendra. Ya Prof, ya Prof. Jadi begini, tentu PKPA itu ada learning outcome-nya ya. Ini ya, learning outcome-nya itu yang penting ya pada saat menyusun kurikulumnya. Kalau learning outcome-nya itu mampu melakukan tadi, apakah pembekalan itu masih cocok untuk pembelajarannya? Apa tidak langsung terjun di praktek kerja? Ini yang perlu dibahas. Makanya tadi kalau kata kerjanya sudah konkret bahwa itu melakukan, mampu melakukan, ya, berarti dia terjun di tempat yang memberikan contoh melakukan. Berarti pembekalannya ataupun teorinya diselesaikan di S1. Nih. Jadi makanya menulis CPMK dengan menurunkan dari CPL itu betul-betul harus disertai dengan nanti evaluasinya seperti apa. Karena kata kerjanya kan tadi harus spesifik, ya. Kalau spesifik maka akan memberikan gambaran bentuk pembelajarannya seperti apa, termasuk bentuk evaluasinya. Jadi tinggal mencocokkan itu aja. Kalau pembekalan kemudian capaian pembelajarannya apa? Kan dia memahami saja, belum melakukan. Itu. Monggo. Jadi ini betul-betul begitu kita sudah menulis capaian pembelajaran mata kuliah, maka ini nanti akan dicek metode pembelajarannya seperti apa, itu evaluasinya seperti apa, itu pada saat kita diaudit tentang kurikulum kita. Ya, mohon izin Bu. Ya. Ya, jadi masih tetap memungkinkan ya Bu, Prof ya, kalau kita untuk suatu capaian yang membutuhkan pembekalan dulu, itu masih memungkinkan untuk diberikan di kampus, maksud saya, Prof. Nah, ya tergantung tadi CPMK-nya bunyi apa, itu loh. Kalau memahami, ya ini kan ini Pak masih memahami ya silakan untuk kuliah gitu ya. Tapi kalau sudah melakukan, tentu melakukan ini tentu dengan apa? Contoh prakteknya. Ya kan dia dilepas sampai diuji dia mampu melakukan kan. Jadi betul-betul menyusun kurikulum itu kata kerjanya harus spesifik gitu ya. Ya, kalau memang memahami ya sudah cukup kuliah saja gitu ya. Kalau dia melakukan ya dia harus ada kegiatan di laboratorium atau ada kegiatan di tempat praktek. Saya kira itu Pak Hendra. Ya.
Ya, baik Prof, karena untuk kami khususnya di Sulawesi Selatan, gambaran pada saat praktek PKPA itu Prof agak susah dikontrol untuk capaian pembelajaran pada saat PKPA, karena pada proses jalannya PKPA itu kadang preseptor itu tidak tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Ya, jadi makanya kami bertanya seperti itu, sambil kami rencana untuk menyiapkan preseptor yang benar-benar sesuai dengan dan lokasi yang benar-benar sesuai dengan harapan yang kita bersama Prof. Terima kasih banyak Prof. Ya. Oke, baik. Ya, baik, kalau belum ada yang mau bertanya, silakan Pak Hendra, kalau masih ada yang ingin ditanyakan kepada Prof. Umi. Terima kasih banyak. Izin lagi Prof terkait yang yang elemen ketujuh tadi yang untuk research, ya. Kita tahu sendiri kalau research untuk di S1 saya kira jelas ada ada skripsi. Nah, kalau di apoteker, apakah bentuk laporan PKPA itu sudah bisa dimasukkan dalam kategori research, ataukah ada bentuk research yang harus dilakukan oleh meskipun research kecil oleh mahasiswa apoteker, Prof? Ya, saya kira itu, Prof. Terima kasih banyak. Ya, sebetulnya begini, research itu bukan berarti melakukan skripsi, bukan seperti itu. Ya, research itu kan bagaimana budaya meneliti, ya. Jadi misalnya di tempat praktek pun pada saat PKPA itu dia juga bisa membuat laporan, katakan selama dia melakukan PKPA, mungkin karena sekarang ini ada isu pandemi, ini permintaan obat-obat golongan yang meningkatkan imun, katakan entah itu bentuk vitamin atau suplemen, ini banyak loh. Ini kan sebuah riset sebetulnya. Jadi bukan diartikan kalau di S1 skripsi, kalau di profesi seperti apa. Ya itu di dalam praktek kerja itu kan juga dia melakukan menjelaskan sebuah fenomena, ya, fenomena katakan pembelian obat yang begitu marak, ya, sampai dengan kekosongan obat. Ini kan sebuah fenomena yang perlu mendapatkan ada data yang bisa diolah menjadi sebuah entah itu menjadi karya ilmiah, ya, tapi tidak harus berupa skripsi, ya. Saya kira budaya risetnya ini, Pak Hendra. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak atas penjelasannya Prof. Jadi tidak mesti dalam riset khusus ya Prof? Ya enggak, sudah S1 ada risetnya, ya. Tapi kalau ini mau dikaitkan dengan akreditasi ya beda lagi. Apakah ada keterlibatan riset mahasiswa profesi, kan itu paling tidak yang ada di akreditasi. Ya. Tentu bisa saja ini dimasukkan di dalam sebuah kegiatan riset yang melibatkan mahasiswa. Ya. Kalau di S1 kan mahasiswanya sendiri yang beriset. Ya. Jadi beda-beda ini konteksnya Pak Indra. Tapi pengertian riset itu bukan sekedar melakukan riset dalam bentuk skripsi ataupun tesis ataupun disertasi, bukan itu. Riset itu budaya bagaimana dia mengungkapkan sebuah fenomena yang menjadi sebuah karya, ya, yang bisa memberikan penjelasan atas fenomena itu. Baik Prof, karena di borang akreditasi ada satu elemen Prof, kalau saya tidak salah itu terkait research untuk apoteker Prof, jumlah riset dan sebagainya. Ya, terima kasih banyak Prof penjelasannya. Ya. Ya, bismillah. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk Prof Umi, ini kan terkait capaian
lulusan, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. Saya juga tertarik dari slide Prof tentang struktur kurikulum program sarjana, di mana ada CPL 1, 2, 3, kemudian saya masih membingungkan itu antara menggabungkan antara CPL dengan CPMK. Kan ada di slide-nya Prof ada ini tentang struktur kurikulum program sarjana, ada yang tentang kedalamannya, kemudian keluasannya. Jadi menghubungkan antara lulusan, capaian lulusan, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian digabungkan dengan level KKNI. Nah, untuk menyelaraskan itu seperti apa ininya langkah-langkahnya, Prof? Terima kasih. Begitu dari saya. Ya, terima kasih pertanyaan Bu Endah ya. Memang ini CPL ya, katakan tadi saya memberikan satu contoh CPL ya, mampu melakukan praktek sesuai dengan regulasi dan etik kan gitu ya. Nah ini satu CPL ya. Kalau dia prakteknya di industri farmasi, apa sebetulnya yang dilakukan? Kan itu yang harus di state dulu. Misalnya dia mampu membuat obat gitu ya, sampai dia mulai memformulasi, sampai dia melakukan quality control, kemudian quality assurance, sampai menjadi produk finish product. Nah, ini tahapan ini harus muncul di perkuliahan, ya di CPMK-nya, gitu ya. Nah, kalau membuat formulasi dia paling nggak bisa menentukan karakteristik fisik kemis, ya kan? Kemudian bisa memilih bahan aktif yang mana, misalnya mau membuat paracetamol sirup misalnya atau paracetamol tablet, bahan aktif paracetamol yang seperti apa yang bisa dipilih. Berarti ada pelajaran fisika farmasi, ya ada pelajaran kimia fisik, kemudian ada pembelajaran bagaimana dia membuat tablet, harus dikempal langsung atau harus dibuat granulasi basah. Nah ini, jadi ini semua harus tercermin pada mata kuliah yang lain. Jadi satu CPL bisa saja didukung oleh CPMK lebih dari 3. Nah, kemudian dari CPMK itu muncul sub CPMK. Nah, sub CPMK ini ada di mata kuliah mana? Makanya gambarnya itu kan dari CPL 1, 2, 3 muncul CPL, kelihatannya sederhana begitu, tapi pasti itu masing-masing. Makanya sekelompok dosen, jadi semua dosen terlibat. Kalau bicara farmaseutika, coba dosen ini cerita ini dulu. Nanti bahan kajian itu dikumpulkan, bahan kajian yang mana yang bisa menjadikan satu mata kuliah. Ya, jadi memang kompleks sekali, belum lagi mau disamakan dengan KKNI. Kalau sarjana KKNI, seperti apa? Jadi multidimensi Bu untuk mencocokkan itu, ya. Ini harus berbicara kelompok keilmuan ini, ya. Jadi panitia kurikulumnya harus memahami ini tahapannya tidak akan selesai sehari 2 hari menyusun ini, ya. Nah, sementara kita ini kan sudah terbiasa kurikulum itu langsung mata kuliah ini kan kita sekarang tidak bisa judul mata kuliahnya ini, kadang-kadang judulnya sama, isinya beda-beda. Nah, sekarang kita berbasis outcome, makanya disusun outcome-nya seperti apa, tahapan mencapai outcome itu apa, sehingga bahan kajiannya itu nanti bisa dipahami dengan baik. Ya, antar dosen bisa saja integrated course misalnya, ya, atau supaya SKS-nya menjadi efisien. Jadi mata kuliah itu bukan miliknya dosen, Bu. Mata kuliah dan kurikulum itu miliknya program studi. Oleh karena itu, bahan kajiannya harus betul-betul clear, ya. Oh, bahan kajian ini yang memberikan siapa. Misalnya bahan kajian itu banyak dalam satu mata kuliah, bisa saja yang memberikan itu dosen dari departemen yang berbeda, tapi dalam satu mata kuliah itu bisa terjadi. Ya.
Nah, sementara ini kan kita pokoknya Departemen Farmastika yang memberikan farmastika saja, nggak bisa seperti itu, ya. Ini mungkin yang ini Bu Paulin mulai senyum-senyum itu, Bu Endah juga senyum-senyum ya. Jadi memang harus dibuka itu, supaya muncul bahan kajian. Jadi kalau di apa SNDT kalau tadi gambarnya itu begitu rinci ya, ikuti aja, ada Bu buku pedoman penyusunan kurikulumnya. Dan itu harus duduk bareng masing-masing, jangan mementingkan egonya. Oh ini pelajaran saya, ini topik saya. Kita ini bukan dosen topik ya. Kita ini dosen mata kuliah minimal, dan mata kuliah itu tentu harus mendukung capaian pembelajaran lulusan ya. Kalau tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan, maka mata kuliah itu menjadi tidak supportive ya, tidak mendukung capaian pembelajaran, berarti mata kuliah itu tidak bisa digunakan untuk mendukung. Nah inilah saatnya kita meredesain kurikulum ya, dengan adanya outcome based, karena apa? Lulusan kita ke depan itu dituntut dia major ya, dia major betul dalam keilmuannya. Jadi dia betul-betul major di dalam ilmu farmasi yang utuh ya. Saya kira itu Bu Endah, mudah-mudahan bisa menjawab, tapi saya yakin tentu masih ada banyak pertanyaan karena tidak mungkin diselesaikan dalam satu kali penjelasan ini. Harus ada workshop yang betul-betul melatih menyusun ya. Saya kira itu. Terima kasih Prof. Boleh Bu Endah? Memang Ya, betul. terima kasih. Kalau mendengar penjelasan dari Ibu Umi, dari Prof. Ya memang sepertinya pengalaman saya saja di Unsrat ya, kalau kita lihat ini, sepertinya kalau capaian mata kuliah untuk satu mata kuliah di farmasi saja, itu ada kaitannya dengan yang mungkin fisika atau apa, tapi untuk di mata kuliah fisika atau kimia, itu mata kuliah yang untuk farmasi itu tidak dimasukkan. Jadi memang kalau kita mau menyusun ini, sepertinya harus memang duduk bersama-sama untuk merumuskan ini dia. Kira-kira materi-materi apa yang akan kita berikan pada saat penyusunan untuk kurikulum ini ya Bu? Ya, iya. Nah, betul sekali. Nah. Iya, itu memang kalau ini belum ini. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mungkin ingin bertanya kepada Prof. Umi? Jadi sudah tidak ada yang ingin bertanya kepada Prof. Umi tentang penyusunan kurikulum? Prof, boleh saya bertanya, Prof? Prof. Umi masih dengar? Ya, masih, monggo. Prof, kami dari Unstad kan rencananya akan membuka program studi apoteker, baru mau Ya. usul. Nah, kalau tadi mendengar dari penjelasan dari Prof tentang kurikulum apoteker, saya mau tanya, apakah kan kalau kita tahu untuk profesi apoteker 1 tahun, biasanya kita lihat di program studi di universitas lain, itu pada kurikulum pertama semester 1 itu masih memberikan materi, kemudian di semester 2 yang mereka melaksanakan PKPA. Kemudian kan ada juga isu yang menyatakan bahwa untuk apoteker itu untuk kurikulumnya itu selama 1 tahun itu dilaksanakan PKPA. Bagaimana Bu? Karena kalau kami masih mengusulkan untuk yang semester 1 itu masih materi dulu, kemudian nanti di semester kedua baru dilaksanakan PKPA. Iya. Ya, ini hampir sama dengan pertanyaannya Pak Hendra tadi ya. Kan? Ya, tergantung Ibu learning outcome-nya seperti apa, kan gitu. Capaian pembelajaran lulusan, kan itu ya. Makanya kurikulum S1 profesi itu harus bundle, sudah menyatu ya. Jadi nggak bisa profesi itu berdiri sendiri itu tanpa ditopang oleh S1. Gitu. Jadi kurikulumnya profesi itu nggak bisa didukung, nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau cuma setahun itu, kalau masih mau diberi pembekalan mestinya nggak perlu pembekalan lagi karena S1-nya sudah mengandung ilmu-ilmu
yang akan dipakai untuk melakukan pekerjaan kefarmasian tadi. Tuh, makanya kalau di dalam PTKes itu hampir semua profesi kesehatan pada saat tingkat profesi itu sudah relatif tidak ada perkuliahan. Semuanya, misalnya ada perkuliahan pun itu perkuliahan yang sifatnya menjelaskan apa yang dia amati di tempat praktek. Gitu. Jadi perkuliahannya sudah dalam rangka menjelaskan mengapa dia melakukan itu. Kenapa? Jadi maksudnya kenapa Bu Pauli? Berarti teorinya itu semua untuk mata kuliah itu di ya, S1 ya. Iya. Iya. Makanya tadi saya itu kenapa tadi diturunkan dari CPL-nya itu CPL lulusan apoteker loh. Kemudian diturunkan tadi kan ada CPL yang sarjana seperti apa, yang profesi seperti apa, kan itu tadi. Di situ ada perbedaan. Kalau memang Bu Pauline tadi nanti yang muncul di situ yang sarjana seperti apa, yang profesi seperti apa. Nah, itulah yang membedakan dari segi level KKNI-nya, level 6 dan level 7 kan gitu. Jadi kalau di level 6 dia katakan mampu memahami teori secara mendalam, ya. Kemudian di level 7-nya dia mampu melakukan teori yang sudah dipahami tadi. Itu. Jadi kenapa di profesi itu tinggal prakteknya, karena di S1-nya sudah bekalnya sudah cukup. Bukan saya maunya di semester 1 masih pembekalan, semester 2-nya praktek, bukan maunya, tapi tergantung CPL yang dibuat tadi. Ya. Saya kembali ke situ. Jadi tadi anatomi penulisan CPL tadi itu betul-betul Bu menggambarkan sebuah pemikiran yang utuh ya tentang kalau CPL-nya seperti ini, maka model pembelajarannya mau kuliah, mau praktikum, mau tutorial, mau praktek kerja, nah itu. Kemudian evaluasinya juga begitu. Evaluasinya mau ujian tulis, mau ujian komprehensif, atau mau ujian OSCE, atau mau ujian CBT. Nah, itu yang namanya penulisan CPL yang spesifik. Ya kita memang sangat kurang ya memahami apa itu CPL ya, karena ya itu barangkali yang sekarang ya harus dikejar, karena tuntutan ke depan itu harus menghasilkan lulusan yang seperti apa yang sudah kita declare kepada stakeholder ya. Baik, terima kasih. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Saya di materi ketiga dari Prof. Umi tentang penyusunan kurikulum. Terima kasih kepada Prof. yang telah menyampaikan materi.